Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Paes absen, Emil tak sabar debut di timnas versus China. Tim nasional Indonesia tak akan diperkuat Martin Paes di laga kontra China karena ia terkena akumulasi kartu. Melihat situasi itu, Emil Audero optimis akan dimainkan sang pelatih Patrick Kluivert di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Situasi itu menjadi angin segar tersendiri bagi Audero. Oleh karena itu, kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat ini sangat percaya diri bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat menjamu China pada 5 Juni 2025 mendatang. Dalam pemanggilan pertama saya belum bermain, tetapi saya sudah tahu bahwa saya akan tampil pada 5 Juni di China karena kiper utama sedang menjalani skorsing, kata Audero. Dilansir dari Tutto Mercato. Kendati belum dimainkan di laga debutnya, Audero mengatakan pengalaman bersama timnas Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa. Kiper berusia 28 tahun itu ingin terus belajar untuk membuka wawasannya. Inter Milan minat, resmi Venezia tetapkan harga 183 miliar buat Jesus. Venezia FC memasang bandrol 10 juta euro atau setara 183 miliar rupiah untuk Jesus. Sang bek tengah telah diminati oleh sejumlah klub termasuk Inter Milan. Mendatangkan bek baru menjadi prioritas utama dalam strategi transfer Inter Milan pada musim panas 2025. Mereka ingin mencari pengganti yang tepat untuk Francesco Acerbi. Jesus punya nilai yang lebih murah, yang mana Venezia membantul harga sebesar 10 juta euro atau setara 183 miliar. Dari segi harga, tentu lebih ekonomis mendatangkan bek timnas Indonesia tersebut ketimbang bek lain. Hubungan antara Inter dan Venezia berjalan baik, dan dengan harga sekitar 10 juta euro, Jesus bisa menjadi opsi yang lebih ekonomis. Jika Venezia terdegradasi, harga sang pemain bisa semakin turun, tulis laporan FC Internews. Syarat timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalahkan Korsel. AFC mendapat jatah 8 tiket ke Piala Dunia U17 2025. 16 tim yang terbagi dalam 4 grup hanya perlu finish sebagai 2 besar alias lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 untuk mencapainya. Timnas Indonesia U17 sukses memetik 3 poin usai mengalahkan timnas Korea Selatan 0-1. Laga itu berlangsung di Stadion Pangeran Abdul Janah, Arab Saudi pada Jumat 4 April 2025 malam. Gol tunggal Evandra Florasta di menit ke-90+2 memberikan kemenangan buat Garuda Asia. Mereka kini berada di posisi 2 klasemen grup C Piala Asia U17 dengan nilai 3 dan selisih gol +1. Pada laga berikutnya, timnas Indonesia U17 akan bersuat timnas Yaman U17. Kemenangan akan membawa anak asuh Nova Arianto ke Piala Dunia U17 dengan modal 6 poin. Komentar Nova Arianto usai Indonesia U17 kalahkan Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan meraih kemenangan yang tidak disangka-sangka atas Korea Selatan U17. Kemenangan ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi timnas Indonesia, yang untuk pertama kalinya timnas Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan di level U17. Nova Arianto memberikan apresiasi atas perjuangan keras yang ditunjukkan oleh seluruh pemain hingga mampu mengalahkan tim unggulan Korea Selatan. Yang pasti kami bersyukur, pertandingan pertama tidak mudah. Saya bersyukur pemain bisa bekerja keras hari ini dan kita dapat 3 poin dan menjadi modal yang baik bagi kita, kata Nova selepas pertandingan. Tapi kita belum selesai, masih ada 2 pertandingan lagi, Imbun Nova Arianto menambahkan. Persib bertemu Borneo, Adam Alis sebut tak ada yang spesial. Gelandang Persib Bandung Adam Alis siap membungkam mantan timnya Borneo FC ketika kedua tim berhadapan pada laga pekan ke-28 Beri Liga 1 di Stadion Segiri Samarinda pada Jumat 11 April malam. Meski menghadapi mantan tim, Adam Alis mengaku tidak ada yang spesial dalam laga tersebut. Bahkan ia siap mempermalukan Borneo FC di depan para pendukungnya.
Tidak ada yang spesial pada pertandingan nanti, karena dimanapun berada, saya selalu kasih yang terbaik untuk tim, berusaha meraih maksimal di sana, ujar Adam Ali setelah latihan di Stadion GBLA Kota Bandung. Mark Klok ingin pola pikir Persib dibentuk agar juara BRI Liga 1. Mark Klok ingin pola pikir Persib Bandung dibentuk untuk juara Liga 1 2024-2025. Apalagi kompetisi tinggal menyisakan 7 laga saja. Persib saat ini duduk di puncak klasemen Liga 1 dengan nilai 57 poin dari 28 laga. Mereka unggul hingga 8 poin dari Dewa United di urutan kedua. Klok mengatakan timnya tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan kembali menjadi juara kompetisi kasta teratas di tanah air yang sangat terbuka lebar. Jadi Persib harus berjuang dengan semaksimal mungkin dalam setiap laga untuk membuktikan pantas menjadi juara. Semua pola pikir harus dibuat untuk juara, dari manajemen, staf, pemain, fans. Kita harus saling support dan bersama-sama berjalan ke sana, kata Klok dilansir dari laman resmi PT LIB per Jumat 4 April 2025. Bobotoh desak Persib segera umumkan Sadil Ramdhani. Unggahan terbaru akun Instagram resmi Persib Bandung pada Jumat 4 April 2025 langsung mendapatkan serbuan komentar dari para bobotoh. Dalam unggahan tersebut, Persib awalnya menginformasikan ajakan untuk menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng laga antara Maung Bandung dan Borneo FC yang akan digelar pada 11 April 2025 mendatang. Namun alih-alih fokus pada ajakan nonbar, respon warganet terutama pendukung setia Persib justru beralih ke hal lain yang tengah hangat diperbincangkan, yakni soal rumor transfer Sadil Ramdhani. Dalam kolom komentar, bobotoh rame-rame menyinggung soal kabar yang menyebutkan bahwa Persib telah mencapai kesepakatan dengan winger timnas Indonesia tersebut. Tak sedikit yang mendesak manajemen untuk segera mengumumkan kedatangan pemain yang mempunyai nilai pasar ditaksir mencapai 4,78 miliar tersebut. Arema FC hadapi 2 laga derby Jatim di bulan April. Mengacu jadwal yang sudah dipublikasikan, Arema akan menjalani 3 pertandingan selama bulan April. Ada laga pekan ke-28 hingga pekan ke-30 yang akan dilakoni. Sebelumnya PT LIB telah menunda laga Arema di pekan ke-28 melawan Madura United. Perjalanan Arema di bulan April ini dibuka dengan laga tandang. Setelah itu, anak asuh pelatih Zé Gomes itu ditunggu 2 laga kandang beruntun. Pekan ke-29 pada Minggu 20 April 2025, Arema akan melawan Persita Tangerang di Stadion Indomik Arena, live di video dan Indosiar. Lalu pekan ke-28 laga tunda ya, pada Kamis 24 April 2025, Arema akan menghadapi Madura United. Arema akan bertindak sebagai tuan rumah. Di pekan ke-30 pada Senin 28 April 2025, Arema akan menghadapi Persebaya Surabaya, live di video.com dan Indosiar. Persebaya buka opsi pertahankan 80% skuad, siapa yang out? Direktur Operasional Persebaya Surabaya Chandra Wahyudi membuka opsi mempertahankan 80% pemain untuk Liga 1 2025-2026. Namun tim saat ini akan lebih dahulu fokus menyelesaikan 7 laga sisa di Liga 1. Sebagaimana diketahui, skuad Bajul Ijo sementara waktu berada di posisi ketiga klasemen Liga 1 dengan 48 poin. Mereka meraih 14 kemenangan, 6 imbang dan 7 kekalahan. Chandra Wahyudi mengatakan, manajemen sudah mulai melakukan evaluasi tim, termasuk pemain yang akan menjadi bagian dari skuad jangka panjang. Hal itu sebagai persiapan Persebaya untuk musim depan. Ya, kalau untuk tim, memang kami terus sambil berjalan menyelesaikan 7 pertandingan, kata Chandra, dikutip dari laman PT LIB. Sudah ada pembicaraan untuk pemain-pemain tertentu. Harapannya memang 70-80% pondasi tim ini akan terus menjadi tulang punggung Persebaya ke depan, tegas Chandra Wahyudi. Rapot merah lini belakang Persija Jakarta. Pekerjaan rumah untuk pelatih Persija, Carlos Peña, yang harus membenahi lini belakang macan Kemayoran. Diketahui Persija Jakarta sejauh ini telah merampungkan 26 laga di Liga 1. Dari 26 penampilan,
Persija mampu mengumpulkan 43 poin. Poin tersebut membuat tim asuhan Carlos Peña menempati peringkat keempat di klasemen sementara Liga 1. Lebih lanjut, Persija sanggup mencetak 41 gol dari 26 laga yang dijalani. Torehan ini cukup apik bila dibandingkan tim lain. Persija hanya kalah subur dari Persib 47 gol, Arema 47 gol, dan Dewa United 54 gol. Namun prestasi kurang baik diukir lini pertahanan Persija. Rizky Ridho dan kawan-kawan sudah kebobolan sebanyak 31 kali. Catatan ini menjadi yang terburuk bila dibandingkan tim lain yang menempati posisi 5 besar klasemen sementara. Carlos Peña sendiri menyayangkan anak asuhnya yang terlalu banyak kebobolan pada tahun 2025.